Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 hingga 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Sementara lahar adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Dan lahar sangat berbahaya bagi penduduk di lereng gunung berapi. Selain lava dan lahar, letusan gunung berapi juga menghasilkan material berbahaya lainnya, yaitu gas vulkanik yang dikeluarkan gunung berapi pada saat meletus. Gas tersebut antara lain adalah karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen yang dapat membahayakan manusia. Material lainnya yang tidak kalah berbahaya adalah hujan abu, yakni material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat terjadi letusan. Karena sangat halus, abu letusan dapat terbawa angin dan dirasakan sampai ratusan kilometer jauhnya. Abu letusan ini bisa mengganggu pernafasan. Dan yang akhir-akhir ini paling banyak memakan korban adalah material letusan gunung berapi berupa awan panas, yakni hasil letusan yang mengalir bergulung seperti awan. Di dalam gulungan ini terdapat batuan pijar yang panas dan material vulkanik padat dengan suhu lebih besar dari 600 derajat Celcius. Awan panas dapat mengakibatkan luka bakar pada tubuh yang terbuka seperti kepala, lengan, leher, atau kaki, dan juga dapat menyebabkan sesak nafas. Untuk meningkatkan kewaspadaan kita, perlu rasanya kita mengetahui bagaimana ciri-ciri gunung akan meletus. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh kadang disertai getaran atau gempa, tumbuhan di sekitar gunung layu, dan hewan di sekitar gunung bermigrasi. Selain itu, pemerintah juga sudah membuat tingkatan status gunung berapi yang sangat berguna bagi penduduk yang tinggal di sekitar gunung berapi. Tingkat status dari yang terendah adalah status normal, di mana tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Kemudian status waspada, di mana terdapat aktivitas apapun bentuknya, terjadi sedikit peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya, yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Status berikutnya adalah siaga, yang menandakan gunung berapi yang sedang bergerak ke arah letusan atau menimbulkan bencana dan terdapat peningkatan intensif kegiatan seismik. Dan status yang terakhir adalah awas, yang menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap. Jika ditetapkannya status siaga, maka letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Pada saat ini biasanya penduduk pada wilayah yang terancam bahaya sudah akan dievakuasi. Letusan gunung berapi sudah dipastikan akan membawa dampak luar biasa bagi sekitarnya. Dampak negatif yang harus diwaspadai dari letusan gunung berapi adalah tercemarnya udara dengan abu gunung berapi yang mengandung bermacam-macam gas serta beberapa partikel debu yang berpotensial meracuni makhluk hidup di sekitarnya. Letusan gunung berapi tidak hanya merusak pemukiman warga dan ekosistem sekitar, tetapi juga melumpuhkan perekonomian yang berdampak panjang bagi penduduk sekitar. Tetapi dampak positif dari letusan gunung berapi juga cukup besar, di antaranya tanah yang dilalui oleh hasil vulkanis gunung berapi sangat baik bagi pertanian. Material vulkanik berupa pasir tentu memiliki nilai ekonomis, sehingga memberi mata pencaharian baru bagi rakyat sekitar gunung berapi yang telah meletus, yaitu penambang pasir. Selain itu terdapat pula bebatuan yang disemburkan oleh gunung berapi saat meletus. Batuan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan warga sekitar gunung. Dan meski ekosistem hutan rusak, namun dalam beberapa waktu akan tumbuh lagi pepohonan yang membentuk hutan baru dengan ekosistem yang juga baru. Setelah gunung meletus, biasanya terdapat geyser atau sumber mata air panas yang keluar dari dalam bumi dengan berkala atau secara periodik. Geyser ini kabarnya baik bagi kesehatan kulit. Dan juga muncul mata air bernama Magdani, yaitu jenis mata air dengan kandungan mineral yang sangat melimpah. Di Indonesia setidaknya tercatat ada 8 peristiwa letusan gunung berapi terdahsyat yang efeknya sangat luas.
Yang pertama adalah Gunung Toba atau super volcano yang merupakan letusan gunung berapi yang paling dahsyat yang pernah diketahui di planet bumi ini. Seperti yang telah diketahui oleh para ilmuwan, Toba hampir memusnahkan umat manusia 73.000 tahun yang lalu. Bersama dengan gelombang besar tsunami, ada 2.800 km kubik abu yang dikeluarkan yang menyebar ke seluruh atmosfer bumi kita. Yang kedua adalah letusan Gunung Tambora pada April 1815 yang memakan korban sekitar 92.000 orang meninggal. Dampak dari ledakan yang masuk indeks 7 dalam indeks eksplosif vulkanik ini dirasakan di sepanjang tahun 1816 dengan perubahan iklim kotor, sebuah tsunami mini, hujan abu vulkanik dan perusakan tanaman dan ternak yang menyebabkan kelaparan berkelanjutan pada belahan bumi utara. Yang ketiga adalah letusan Gunung Krakatau pada Agustus 1883. Letusan dengan indeks 6 dalam indeks vulkanik eksplosif ini memakan korban 36.417 orang. Kedahsyatan suara ledakannya bahkan terdengar hingga Australia dan Mauritius. Yang keempat adalah letusan Gunung Maninjau yang terjadi 52.000 tahun yang lalu. Bekas dari letusan tersebut membentang hingga 50 km di sebelah timur, 75 km di tenggara, hingga bagian pantai barat. Material vulkaniknya diperkirakan terdistribusi lebih dari 8.500 km persegi dan memiliki volume 220 hingga 250 km kubik, menyisakan kaldera dengan panjang 20 km dan lebar 8 km. Yang kelima adalah Gunung Galunggung yang tercatat pernah mengalami letusan terbesar pada tahun 1882, di mana 4.011 jiwa tewas dan menghancurkan 114 desa, dengan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung. Keenam adalah letusan Gunung Agung pada 18 Maret 1963 dengan semburan setinggi 8-10 km ke udara yang menghasilkan aliran piroklastik yang besar dan menewaskan sekitar 1.500 orang. Yang ketujuh adalah Gunung Merapi. Letusan-letusan kecil terjadi tiap 2 hingga 3 tahun dan yang lebih besar sekitar 10 hingga 15 tahun sekali. Letusan besar pada tahun 1006 membuat seluruh bagian tengah Pulau Jawa diselubungi abu. Diperkirakan letusan tersebut menyebabkan kerajaan Mataram kuno harus berpindah ke Jawa Timur. Dan yang kedelapan atau terakhir adalah Gunung Kelut. Sejak abad ke-15, Gunung Kelut telah memakan korban lebih dari 15.000 jiwa. Letusan gunung ini pada tahun 1586 merenggut korban lebih dari 10.000 jiwa. Pada abad ke-20, Gunung Kelut tercatat meletus pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966, dan 1990. Tahun 2007, gunung ini kembali meningkat aktivitasnya. Pola ini membawa para ahli gunung api pada siklus 15 tahunan bagi letusan gunung ini. Dan di awal tahun 2014 ini, rupanya Kelut mulai menampakkan aktivitasnya. Gunung aktif yang berada di perbatasan Kediri, Blitar, dan Kabupaten Malang ini meletus 13 Februari lalu pada pukul 22.50 malam. Semburan asap dan material vulkanik yang dikeluarkan mencapai ketinggian 3.000 meter. Mulai dari badai petir yang menghiasi langit malam, hujan debu, sampai dengan kerikil sebesar kelereng juga turut mengiringi erupsi Gunung Kelut. Demikian pemirsa berbagai fakta tentang Gunung Merapi. Pemirsa, apabila